Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Siklus Perolehan dan Pembayaran Aset Tetap. Kami yang beranggotakan saya sendiri Haikal Ritullah, Muhammad Furqon, Franz Mundia Ananta Mairi, dan yang terakhir yaitu Muhammad Irfan Fadilah. Baiklah, kami akan memulai presentasi yang pertama yaitu program audit. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa, yang pertama, aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada dan merupakan hak milik perusahaan. Yang kedua, pencatatan dan klasifikasinya telah dilakukan dengan akurat dan semua aset tetap milik perusahaan telah dibukukan, termasuk ketepatan perhitungan penyusutannya yang diterapkan secara konsisten. Yang ketiga yaitu, aset tetap telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan yang keempat adalah, aset tetap yang telah dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Prosedur audit untuk pengujian kewajaran. Jadi contohnya itu PT Sugus menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa untuk penyusutan. Semua aset tetapnya, masa manfaat bangunan dan prasarana adalah 20 tahun. Mesin dan peralatan 10 tahun. Kendaraan bermotor 5 tahun. Dan 5 tahun operasi untuk peralatan kantor. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa beban pemeliharaan yang dikeluarkan bersifat menambah nilai atau produktivitas aset tersebut. Dan di atas Rp300.000, maka diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan beban pemeliharaan yang bersifat tidak mempengaruhi nilai ataupun produktivitas aset tetap tersebut, maka akan dibebankan sebagai beban pada tahun berjalan. Pemeriksaan fisik atas aset tetap yang diperoleh tahun 2018 dilakukan pada tanggal 18 Januari 2019. Oleh Anda bersama dengan Saudara Esther. Sewaktu melakukan pemeriksaan fisik tersebut, Anda memperhatikan keadaan sekeliling perusahaan. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan membandingkan daftar aset tetap yang dibuat oleh Saudara Olivia dengan fisik aset tetap tersebut, terutama untuk tambahan aset tetap pada tahun 2018. Jadi berikut ini adalah ikhtisar dari buku besar per 31 Desember tahun 2018. Yaitu yang pertama tanah. Pada saldo awal pada tanggal 31 Desember 2017 yang berjumlah 2 miliar. Kemudian yaitu saldo akhir pada tanggal 31 Desember tahun 2018 yang berjumlah 2 miliar. Selanjutnya yaitu bangunan dan prasarana. Yaitu saldo awal pada tanggal 31 Desember 2017 yang berjumlah 1.350.000.000 rupiah. Terus, reklasifikasi bangunan dalam pelaksanaan pada tanggal 3 November 2018 yang berjumlah 1.500.000.000. Selanjutnya, pembayaran pajak bumi bangunan tahun 2018 pada tanggal 10 November 2018 yang berjumlah 100 juta. Dan yaitu saldo akhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang berjumlah 2.950.000.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Haikal, yaitu tabel akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana, yang dimana pada tanggal 31 bulan 12 tahun 2017 dengan saldo awal 135 juta dan penyusutan pada tahun 2018 sebesar 140.500. Pada tanggal 31 bulan 12 2018 dengan saldo akhir sebesar 282.500.000 rupiah. Baiklah ke tabel berikutnya, kendaraan bermotor. Pada saldo awal tanggal 31 bulan 12 2017 dengan saldo 550.279.000. Dan untuk 2 unit mobil Coil Mitsubishi pada tanggal 5 bulan 3 2018 sebesar 160 juta. 3 unit truk Mitsubishi pada tanggal 25 bulan 6 2018 sebesar 240.629. Pada saldo akhir tanggal 31 bulan 12 2018 berjumlah sebesar 950.908.000 rupiah. Tabel berikutnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan bermotor. Saldo awal pada tanggal 31 bulan 12 2017 berjumlah 220.111.600 rupiah.
penyusutan tahun 2018 sebesar Rp300.237.400. Pada saldo akhir tahun tanggal 31 bulan 12 2018 berjumlah Rp520.349.000. Berikutnya adalah tabel peralatan kantor. Saldo awal pada tanggal 31 bulan 12 2017 adalah Rp83.391.000. Lalu 10 unit komputer Pentium ditambah printer dan program pada tanggal 12 bulan 1 2018 berjumlah Rp96.600.000. Ditambah 1 unit brankas Cubos berjumlah Rp9.890.000. Ditambah 2 unit komputer Wireless pada tanggal 23 bulan 12 2018 berjumlah 1 juta. Jadi saldo akhir pada peralatan kantor pada tanggal 31 bulan 12 2018 adalah Rp188.881.000. Berikutnya adalah tabel akumulasi penyusutan peralatan kantor. Saldo awal pada tahun 31 bulan 12 2017 adalah Rp33.356.400. Penyusutan tahun 2018 berjumlah Rp54.454.400. Saldo akhir pada tanggal 31 bulan 12 2018 adalah Rp80.880. Berikutnya adalah tabel bangunan dalam pelaksanaan. Saldo awal pada tanggal 31 bulan 12 2017 adalah Rp382.724.000. Pada tanggal 5 bulan 2 2018 bayar material, upah dan lain-lain sebesar Rp250 juta. Pada tanggal 30 bulan 4 2018 bayar material, upah dan lain-lain sebesar Rp250 juta. Pada tanggal 25 bulan 6 2018 membayar material, upah dan lain-lain sebesar Rp200 juta. Pada tanggal 20 bulan 7 2018 pembayaran material, upah dan lain-lain sebesar Rp200 juta. Pada tanggal 28 bulan 9 2018 pembayaran material, upah dan lain-lain sebesar Rp217.276.000. Lalu pada tanggal 3 bulan 11 2018 relaksifikasi bangunan dan prasarana Rp1.500.000.000. Pada tanggal 31 bulan 12 2018 saldo akhirnya adalah 0. Lalu tabel berikutnya utang sewa pembiayaan jangka pendek. Saldo awal pada tanggal 31 bulan 12 2017 adalah Rp20.480.000. Pembayaran angsuran pertama sampai dengan ke-8 PT Maju Rp41.327.000. Lalu pada tanggal 5 bulan 3 2018 pembelian 2 unit mobil Coil Mitsubishi Rp123.981.000. Saldo akhir pada tanggal 31 bulan 12 2018 adalah Rp103.134.000. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, berikut ini hasil temuan pemeriksaan terhadap aset tetap selama pemeriksaan tahun 2018. Yang pertama itu mengenai bangunan dan prasarana. Berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri sejak bulan Juli 2015 seluas 1000 meter persegi dan sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November 2018. Beban yang dikeluarkan termasuk bahan material, tenaga kerja, dan lainnya sebesar Rp1.500.000.000. Sampai dengan akhir 2018, perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Yang kedua, mengenai kendaraan bermotor. Pada tanggal 25 Juni 2018, perusahaan telah membeli 3 unit truk Colt Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar Rp300 juta. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tanggal 6 Juli 2017 adalah sekitar Rp80 juta dan akumulasi penyusutannya sebesar Rp16 juta. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar Rp59.371.000. Sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan dan dicatat sebagai berikut. Kendaraan bermotor
pada debit Rp240.629.000. Bank Lopo pada kredit Rp240.629.000. Selanjutnya, pada tanggal 5 Maret 2018, perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembayaran pada PT Maju dengan rincian sebagai berikut. Harga perolehannya Rp132.019.000, uang muka Rp36.019.000, pokok pinjaman Rp96 juta, bunganya Rp27.981.000, dan jumlah pinjamannya Rp123.981. Biaya sewa pembiayaannya 24 bulan, angsurannya Rp5.165.875 per bulan. Angsuran pokoknya 4 juta dan bunganya sebesar Rp1.165.875. Pembayaran sewa pembiayaan setiap akhir bulan terhitung pada bulan Mei 2018 dan pada akhir masa sewa pembiayaan mempunyai hak opsi. Perusahaan telah mencatat transaksi sebagai berikut. Kendaraan bermotor pada debit Rp160 juta. Bank Lopo pada kredit Rp36.019.000. Utang sewa pembiayaan jangka panjang pada kredit Rp123.981.000. Terus yang ketiga mengenai peralatan kantor. Pada tanggal 12 Januari 2018, pembelian impor 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea dengan rincian sebagai berikut. Harga perolehannya $39.000. Ongkos angkutnya 1.000. Harga pabeannya $40.000, dalam rupiahnya mencapai Rp92 juta. Bea masuknya sebesar 5% yaitu Rp4.600.000. Nilai impornya Rp96.600.000. PPN-nya 10% sebesar Rp9.660.000. PPN barang mewah 5% sebesar Rp4.830.000. PPh pasal 22-nya 20,5%, 2,5% sebesar Rp2.415.000. Dan beban lainnya sebesar Rp5.060.000. Total jumlahnya mencapai Rp118.565.000. Baik, saya akan melanjutkan dari Irfan tadi, yaitu dicatat oleh perusahaan sebagai berikut. Di debit peralatan kantor 96.600, PPN masukan 9.660, pajak dibayar di muka 2.415.000, beban lainnya 9.890.000. Dan di kredit ada Bank Lopo 118.565.000. Pada tanggal 23 Desember 2018 dijual 1 unit komputer Awareness dengan harga jual Rp3.500.000 yang diperoleh tanggal 11 Mei 2016 dengan harga Rp3 juta yang dibukukan sebagai berikut. Di debitnya ada Bank Lopo Rp3.500.000 dan di kreditnya ada peralatan kantor 1 juta, laba atas penjualan aset tetap 2.500.000. Selanjutnya itu utang sewa pembiayaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian kontrak sewa pembayaran dengan PT Ciptaning, terdapat sisa masa manfaat 8 bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar 3 juta. Angsuran pokok 2.560.000 dan bunga 440.000 yang dibayar tiap akhir bulan. Sedangkan sewa pembiayaan pada PT Maju terdapat sisa 16 bulan dengan angsuran tiap akhir bulan sebesar Rp5.165.875 dan telah dilakukan konfirmasi yang dikirim pada tanggal
14 bulan 1 2019 dengan jawaban setuju yang diterima pada tanggal 1 bulan 2 2019. Ini adalah contoh surat konfirmasi sewa pembiayaan. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini dia contoh surat konfirmasi sewa pembiayaannya. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.